Kenapa? Tatayur itu apa? Tatayur itu mengkaitkan keputusan dengan apa yang didengar atau menganggap nasib sial dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Asalnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu kalau mereka tidak bersafar, mereka pergi kepada suatu burung tertentu, kemudian mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka batalkan safar mereka. Sehingga mereka menggantungkan nasib mereka kepada burung, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau mereka lagi ngusir burung, burungnya ke kiri, ya tasya'am, mereka bilang ini jelek ini, enggak usah safar. Seperti itu. Ya, di antara mereka ada yang sebagaimana dijelaskan menjadikan keputusan kepada suara burung tertentu, ya. Suara burung gagak, mereka lah kalau burung ini berarti menunjukkan kesialan. Dan ini namanya tatayur, mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar dengan angka tertentu. Dan ini di tanah air kita sangat banyak. Orang bertatayur dengan angka 13, orang bertatayur dengan angka 4 ya. Banyak sekali sebagaimana kita pernah bahas dalam satu pertemuan khusus tentang tatayur. Di antara yang menakjubkan, saya kemarin sempat ke areal pantai, itu banyak orang bernelayan mencari ikan. Maka ada salah seorang ikhwan yang kerja sebagai nelayan, dia cerita di antara keyakinan masyarakat terkait dengan tatayur di areal pantai, kalau seorang tidak pergi melaut maka tidak boleh disapa. Kalau disapa maka mereka menganggap akan sial, ikan-ikan tidak akan dapat. Gara-gara disapa. Satu hari teman kawan tersebut dia hendak mencari ikan. Kemudian ada orang lain juga hendak mencari ikan. Tapi teman saya ini sholat subuh terlebih dahulu. Waktu itu mereka sudah mau pergi, dia nanti belakangan, dia mau sholat subuh dahulu. Tapi dia sempat berkata, gimana Pak kabarnya pagi ini? Bapak itu ternyata tidak mau menjawab. Tidak mau menjawab. Karena meyakini bahwasanya kalau orang mau pergi ke laut, disapa itu mendatangkan kesialan. Akhirnya benar orang itu pergi, kemudian dia dapat ikan sedikit. Tidak begitu banyak seperti biasanya. Kemudian dia pulang, dia ketemu kawan tersebut, dia marah-marah. Kamu sih, nyapa-nyapa saya ketika saya mau pergi berangkat nelayan. Sebenarnya menganggap sapaan adalah bentuk kesialan. Ini semua tatayur. Ini menunjukkan tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada seorang baru buka kios, ternyata yang beli orang buta. Langsung dia tutup kios, saya enggak mau jual. Pertama nasib sial, yang pertama beli orang buta. Ini semua khurafat. Dan orang yang percaya kepada hal ini seperti pamali-pamali, berarti dia tawakalnya salah. Tawakal kepada hal-hal yang tidak merupakan sebab. Apa hubungannya disapa kemudian rezeki tidak lancar? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Apa hubungannya buka kios kemudian yang pertama beli orang buta, berarti justru bahagia yang pertama ada orang buta bisa beli. Bagaimana orang yang tidak buta? Orang buta aja beli ke kios kita, harusnya kan kita berpikir positif. Tapi ini semua bertentangan dengan tawakal. Seorang berjalan tiba-tiba ada kucing lewat, oh enggak jadi deh. Atau seorang berjalan tiba-tiba ada ular lewat, enggak jadi. Ya. Di laut juga begitu kata mereka. Kalau mereka sedang mau berjalan tiba-tiba ada ikan paus lewat, udah mereka enggak bakalan pergi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man raddathu at-ta'iratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang mengalami hal tersebut kemudian dia mengurungkan niatnya, maka itulah dia telah berbuat kesyirikan. Terjun masuk kesyirikan. Saya naik mobil tiba-tiba dia jalan tiba-tiba ada burung merpati beol di mobilnya atau beol di bajunya. Wah, saya enggak mau keluar hari ini. Kenapa? Hari ini saya di beol burung merpati. Tanda keburukan. Dia enggak mau keluar. Ini tatayur. Harusnya dia tawakal, baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa qala billah, kemudian tinggalkan. Berjalan. Yamdhi, dia berjalan menjalankan tugasnya ya. Jadi ini juga sikap orang bertatayur itu adalah sikap bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sifat yang keempat yang masuk ke tempat hisab, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Semuanya yang sifat keempat ini hanyalah penguat kesimpulan dari tiga sifat yang pertama, yaitu tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan besi yang dipanaskan, dan mereka tidak bertatayur. Dan ini semua menunjukkan ketawakal mereka yang sempurna. Saking begitu sempurnanya tawakal, mereka meninggalkan perkara yang boleh seperti minta ruqyah. Padahal itu boleh, seperti minta untuk dikei. Padahal itu boleh. Tapi mereka karena kuatnya tawakal mereka enggak mau. Ya. Demikian juga mereka meninggalkan kesyirikan yang mencoreng tawakal seperti tatayur. Ini dalil bahwasanya tawakal ibadah yang sangat agung.
Begitu, karena dia menunjukkan penyandaran, pemasrahan diri kepada Rabbul Alamin. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki hati seperti itu, maka dia langsung derajatnya mudah sekali tinggi di sisi Allah. Sampai-sampai orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab memiliki sifat-sifat seperti itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.